Hah? Garangan memang garang ya. Buaya yang di air tahu-tahu kok datang ke daratan ya. Nah, tadi Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba. Perang. Fa'danu bihablin minallahi wa rasul. Ya kalau sudah Allah mengumumkan perang kepada kita, jaminan antum nggak akan pernah bahagia. Jaminan. Yang halal itu jelas. Baik Ustaz, kayaknya ada khilaf di antara para ulama Ustaz. Kita kan paling senang ya. Boleh Ustaz sih ngomong halal. Mana sih Ustaz sih halal? Iki halal tok Ustaz ini. Coba takut Ustaz Dion. Di tahun 1965. 1965. Berapa tahun setelah kita merdeka? Nah, 20 tahun. Ada muktamar Islam di Kairo yang dihadiri 150 ulama dari 35 negara Islam. Mereka bermusyawarah di sana membahas tentang bunga bank. Karena bunga bank ini kan kecil menurut mereka. Dan bank ini juga ketika meminjamkan itu memikirkan orang ini bisa kembali ke apalagi yang buat usaha. Sebenarnya bank itu membantu atau mencari keuntungan. Gimana? Adakah bank itu konsepnya membantu kami hadir untuk membantu masyarakat Indonesia? Ada? Dan mereka didirikan mencari keuntungan. Maka antum akan lihat bank-bank itu tiap akhir tahun menyebutkan keuntungan kita. Memang tidak mau bantu dia. Dari awal konsepnya mencari keuntungan sebesar-besarnya. Sampai ada satu polisi di Jember, Ustaz, anak ini bingung. Ada satu orang di satu perumahan itu nggak bisa bayar. Dia utangnya 30 juta. Harus bayar 150 juta. Kan katanya memang ribanya kecil, bunganya kecil. Tapi kalau bertahun-tahun nggak bayar, dari 30 juta jadi 150 juta. Rumahnya harus disita. Ada nih polisi yang ngerti, kesian sama orang. Yang lihat yang di sini raksasa besar mau makan semua. Dan itu jadi mereka itu mencari keuntungan. Jangan berpikir enggak, mereka membantu, menolong nggak ada. Kalau menolong itu medsos sosial. Ini cari keuntungan. Maka disepakati di sana bunga bank dalam segala bentuknya adalah pinjaman yang bertambah. Jadi kalau mau tahu riba itu apa? Pinjaman yang kembalikannya bertambah. Itu riba sih. Jadi kita nggak perlu definisi yang macam-macam. Antum pinjam 1 juta, kembalikan 900, alhamdulillah. Ada yang kayak gitu kan? Itu sosial. Pinjam 1 juta, kembalikan 1 juta, alhamdulillah. Ini orang baik. Tapi pinjam 1 juta, kembalikan 1 juta, tetap 1 juta sah. Gimana kita traktir saya? Berarti ada tambahannya. Apapun bentuk tambahannya, hukumnya adalah haram. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Kata Nabi alaihissalam, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabiyat. Iya, ada di antara halal haram ini yang abu-abu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang enggak ngerti. Yang ngerti ulama ngerti. Tapi kita orang awam kadang-kadang enggak ngerti. Ini halal atau haram ya? Bingung. Maka kalau antum bingung halal haram, tinggal. Bukan dilakoni. Iki enggak bisa abu-abu. Yang abu-abu itu ditinggalkan. Baik. Bunga bank ini abu-abu apa jelas? Tapi anak pernah ketemu ustaz, katanya yang penting pakai sodako. Tadi di awal sudah diomongkan, iya, anak akan ketemu, anak ketemu juga.
juga. Orang kayak Ustaz Ana ini 10 tahun tidak meninggalkan riba. Karena Ana dapat fatwa dari seorang ustaz yang kata, udah yang penting antum banyak sodako. Loh, gimana sodako dari sesuatu yang Allah murka? Nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Bisa antum berwudu dengan air kencing? Nggak bisa. Kita kan mau bersih-bersih, ya bersihkanlah dengan sodako. Kemudian disebutkan tidak ada perbedaan antara pinjaman konsumtif atau produktif. Ini tahun 65. Ulama-ulama sepakat karena memang ketika muncul bank-bank ini pinjaman, mereka pinjaman, memberikan pinjaman, kita yang nabung juga dapat bunga dari mereka. Banyak ulama yang akhirnya bingung, maka diadakan muktamar. Mereka mengatakan itu haram, baik persentasenya banyak maupun sedikit, dan akad pemberian pinjaman yang disertakan dengan bunga tidak diharamkan. Itu tahun 65. Tahun 85 kembali diadakan muktamar karena ternyata masih ramai di negara-negara ini yang membicarakan ini halal, ini haram. Kembali mereka memutuskan sama tetap. Dan ada yang meminjamkan, ada yang tidak. Hukumnya sama. Sebenarnya dosanya tentunya lebih besar yang makan riba. Tapi yang memberi makan riba itu sama dilaknat. Laknat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melaknat akilah riba, nggak makan riba. Artinya dari 1 juta dia dapat 1.100.000, yang 100 dia makan, lebihnya itu riba. Wa mukilahu, yang ngasih kelebihan itu juga dilaknat. Karena jamaah orang-orang yang melakukan riba ini, mereka tidak mau kerja. Baik, ada sebuah hadis Nabi SAW yang mengatakan, hadis ini diperselisihkan kesalahannya, tapi disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan dirham, Rasulullah SAW bersabda, dirhamun riba ya'kuluhu rajul wa huwa ya'lamu. 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu ini dari hasil riba, dia makan. Asyaddu min 36 zaniya, itu lebih parah daripada 36 kali berzina. Maka riba. Bagi orang yang melakukan riba ini, mereka tidak mau ambil resiko, rugi. Dan lebih dosa mana? Judi sama riba. Riba. Judi masih resiko kalah. Kalau riba ada resiko kalah? Tidak ada. Maka bagaimana jahatnya pinjol ketika antum tidak bisa membayar atau tidak membayar, oh selesai, antum akan dilaporkan ke OJK, antum akan di blacklist, kemudian boleh jadi nanti antum akan dijelek-jeleki, teman-teman akan dikasih penjelasan saya fulan. Pokoknya mereka ambisius tadi dan nggak mau yang namanya rugi. Dalam Islam yang namanya dagang itu untung rugi. Kalau nggak ada untung rugi, berarti maunya untung saja. Dan ya, riba ini adalah kezaliman. Kalau ada di antara antum yang melakukan riba lalu merasa membantu, kan ada, tidak anak nolong, Ustaz. Orang itu butuh uang, dia nyari sana, nyari sini, nggak dapat uang. Anak pinjemin, Ustaz. Alhamdulillah, Anda berbuat baik. Itu adalah kezaliman yang kata Nabi SAW, Ad-dulmu dulumatun yawmal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Yang nulis sama dilaknat, yang jadi saksi sama dilaknat, urusan riba. Maka yang halal itu banyak kan. Jualan cilok halal apa enggak?
Halal apa enggak? Tergantung. Kalau cilok celeng, iya jemaah. Di pasar Tanjung itu hati-hati. Ada B2 yang dijual di sana. Dan kadang-kala pedagang-pedagang yang tidak takut sama Allah, dia melakukan itu. Maka kita perlu berhati dengan halal. Tapi yang halal itu banyak. Kalau bapak-bapak dikasih duit 1.000, ini berangkat ke pasar Tanjung, boleh ising haram, suruh cari yang haram. Dia akan naik dari bawah ke atas, muter-muter. Mana yang haram ya? Susah yang haram itu ya. Tapi coba 100.000 berangkat pasar Tanjung cari yang halal. 1 menit oleh yang halal ini langsung pulang. Karena semuanya itu halal kecuali yang dilarang dalam agama. Dan larangan Allah itu sedikit. Tapi yang sedikit ini menggiurkan dia mana? Kayak main judi. Judi online ini beda dengan judi yang hukumnya sama. Tapi perbedaannya apa? Kenapa orang yang dulunya nggak main judi sekarang main judi? Dulunya nggak pernah dia main judi. Dulu judi itu judi sabung ayam umpamanya, judi kartu. Dia harus berangkat ke satu tempat yang masyarakat akan melihat dia. Mau kemana fulan? Malu kita sama masyarakat. Tapi kalau judi online, lagi nunggu pasien judi, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Dan pinternya judi online ini, mereka sudah punya sistem. Nih orang harus cari, maka dia akan dimenangkan di awal. Antum belajar menang, lu menang, padahal baru belajar ada, wis menang. Ya boleh wis pinter gitu kan. Ini baru belajar aja sudah menang, dia akan main lagi. Korbannya siapa? Istri akan jadi korban, anak-anak akan jadi korban. Kenapa? Allah murka. Kalaupun antum menang, orang ini kalau menang judi bangga ya. Kalah 100 kali, menang sekali, yang dia ceritakan apa? Menang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka akhirnya Islam, untuk menghindari semua itu kita harus menyerahkan kepada Allah asli. Alhamdulillah, Allah itu maha baik sama kita. Antum jangan takut urusan Islam. Yang menyebabkan kita itu kena penyakit istitoh tadi, perasaan kok kita lambat rezekinya kita, kok susah hidupnya anak, gara-gara kita itu melihat ke yang di atas kita, penyakitnya. Sehingga kita berambisi. Handphone ini, oh ibu-ibu nih ya, ibu-ibu dulu kepingin beli tas itu kapan? Kalau jalan-jalan ke pasar ya, mungkin sebulan sekali. Oh kepingin ini. Sekarang bendino, karena pasarnya ada di, lu masya Allah api ini, api kuning, terus api dalam sehingga gimana? Makanya sebagian suami ngeliat, subhanallah, ngeliat kiriman itu, lu kok banyak? Iya, free ongkir mas. Urusannya juga free ongkir. Ini duit entek, habis duit. Kemudian dia akan berpikir gimana menghadirkan uang itu lagi. Makanya kebutuhan dengan keinginan itu tidak sebanding. Keinginan manusia itu sampai mati sebenarnya masih ada keinginan yang belum tercapai. Tapi kalau kebutuhan sampai mati selesai. Ibu-ibu butuh tas berapa? Berapa? 2. Sesuai warna. Nah, lambinya hijau, tasnya hijau, sepatunya hijau, sepedanya tiket hijau, kayak lumut. Iya nanti biru. Jadi kayak bunglon, menyesuaikan gitu kan. Tidak, jadilah diri kita sendiri. Maka caranya adalah melihat kepada yang di bawah, tidak melihat kepada yang di atas. Berangkatlah ke tempat-tempat bencana. Jangan kumpul orang kaya, kumpul sama orang miskin. Insya Allah tadi
judol akan ditinggalkan, ya, pinjol akan ditinggalkan. Kumpul sama orang-orang yang rumahnya jadi gede. Datang ke sana. Terus terang aneh itu kalau habis kumpul sama orang-orang miskin, ya Allah paling sugih. Tapi kalau kumpul sama orang kaya, lihat, tolong Allah. Itu penyakit. Maka Nabi SAW mengatakan, unduru, lihat kepada di bawah tadi, jangan lihat kepada yang di atas. Dan jamaah, jangan ditunda. Tobat itu jangan ditunda. Yang terjebak di judol langsung dihapus aplikasi. Hapus sekarang juga. Kenapa? Instagram. Ya, yang judol, kemudian yang pinjol juga. Pinjol itu subhanallah mudah sekali. Ada itu dulu melihat biasanya di pohon-pohon ya, ada tulisan, Anda punya kebutuhan, gadaikan BPKB, dana cair langsung, masya Allah, tanpa syarat, tanpa apa. Orang kan melihat itu masya Allah. Sekarang di handphonenya, maka tolong dihapus supaya Allah tidak murka sama kita. Dan yang melakukan itu kan pelaku apa ya, konsumen. Ada yang produsen. Ada orang-orang kadang-kadang bikin koperasi. Koperasi boleh nggak? Koperasi pinjam meminjam boleh nggak? Boleh. Kalau di bawah Kementerian Sosial. Nah, nggak ada. Karena jadi keuntungan. Kalau kita daftarnya kita mau buka koperasi ke Mensos gitu kan, loh, nggak ada. Kalau buka ke kita rugi kamu, karena akan nggak bagi-bagi buat orang. Iya, tujuannya adalah membantu orang. Kalau koperasi sebagai badan usaha, badan kan, koperasi itu badan usaha, mencari uang silakan. Jadi badan usaha kerja. Kita taruh uang di sana, putar dua ini untuk kerja, bukan untuk menyedot darahnya manusia. Bukan. Putar buat kerja. Oh iya, kita punya uang, kita buka warung, hasil warung ya seperti itu. Atau bagi hasil sama orang. Ada orang kalau kita mau titip kue di sana, silakan. Tapi kalau sudah badan usaha yang uang itu dipinjamkan, dosa. Kalau usaha bisa rugi. Kalau dipinjamkan pasti untung. Nah itulah yang dilaknat sama Allah. Yang pasti untung itu dilaknat sama Allah. Ada Allah masih ada waktu untuk tanya jawab. Anda persilakan karena masalah ini masalah yang sebagian kita mengatakan Mas ada untuk fatwa lain Ustaz. Nah, silakan. Ya. Ada pertanyaan tertulis. Ada pertanyaan Ustaz dari jamaah Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berkati Ustaz Rafiq dan tim. Ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, saya pernah mendengar hati manusia itu Allah yang menggerakkan. Bagaimana jika ada yang melakukan maksiat, apakah Allah yang mengatur itu semua? Bagaimana jika manusia yang melakukan perbuatan buruk merasa karena itu takdir Allah? Masya Allah. Iya, ini pertanyaan menarik ya, berkaitan dengan hati dan takdir. Semuanya itu sudah ditakdirkan sama Allah. Takdir itu ada 4 tahapan. Kalau kita ingin memahami lebih mudah, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya takdir itu dimulai dari ilmunya Allah. Allah itu mengetahui apa yang akan dilakukan sama kita sebelum kita ada. Nanti akan lahir pada tanggal 15 Desember 1977 seorang anak namanya Syafiq. Allah sudah tahu sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian anak ini akan dilahirkan di rumah sakit mana, dokter yang menangani siapa, Allah tahu. Kemudian anak ini akan sekolah di mana, akan tumbuh besar seperti apa, Allah tahu. Sampai mati, sampai masuk surga atau neraka, Allah sudah tahu. Itu ilmunya Allah Azza wa Jalla. Karena Allah memang Allahul Ghuyub. Kemudian ilmu Allah ini ditulis. Itu yang namanya Lauhul Mahfuz. Allah menciptakan pena. Yang pertama Allah ciptakan itu pena. Allah mengatakan kepada pena ini, tulis. Pena itu bertanya kepada Allah, wa ma'atu,
Apa yang aku tulis? Yang uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka ditulis. Baik. Yang ketiga, kehendak Allah. Allah menghendaki kan sudah ditulis tadi. Kemudian dalam kehidupan nyata Allah menghendakinya untuk terjadi. Maka itu akan terjadi. Umpamanya fulan akan lahiran anaknya kemudian mati. Itu sudah dicatatkan ada. Tapi pada saat dia mati itu kehendak Allah pada waktu itu. Yang keempat, penciptaan Allah Azza wa Jalla. Allah menciptakan apa yang Allah telah catat, telah Allah ketahui. Kembali kepada pertanyaan, bagaimana bicara hati? Ya, hati manusia di tangan Allah Azza wa Jalla. Kita disuruh berdoa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa dan albir, amal kebajikan. Maka Nabi SAW mengatakan, berbanyak doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Tetapkan hatiku di atas agama. Berdoa. Bagaimana kalau kita ternyata berbuat dosa? Orang ketika berbuat dosa yang harus dia lakukan itu bukan mengatakan, oh ini sudah takdir. Betul, itu sudah takdir. Tapi tugasmu apa? Bertobat. Nabi Adam alaihissalam ketika makan dari buah di surga itu, yang kemudian beliau diturunkan ke muka bumi, apa kata Nabi Adam? Nabi Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami mendolimi diri kami sendiri. Ya. Jadi bicara takdir ini sesuatu yang kita tidak ketahui. Kalau terjadi takdir baik, bersyukurlah kepada Allah. Kalau terjadi takdir buruk, bersabarlah. Kalau takdirnya kita berbuat dosa, beristighfar dan bertobat. Karena takdir itu baru diketahui setelah terjadi. Ada orang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mau dipotong tangan karena dia mencuri. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, aku ini mencuri sudah ditakdirkan sama Allah Azza wa Jalla. Kata Umar, betul. Betul. Dan aku memotong tanganmu juga ditakdirkan sama Allah Azza wa Jalla. Iya. Jadi nggak ada keluar dari takdir Allah Azza wa Jalla. Tugas kita tadi dapat nikmat bersyukur, dapat musibah bersabar, berbuat dosa beristighfar, dan beriman dengan takdir itu membuat kita jadi tenang. Si opo kalau sudah terjadi apa sih yang sudah terjadi itu, semoga Allah ampuni amal. Ada Allah alam. Nah, untuk pertanyaan kedua, Ustaz, apa maksud keutamaan membaca surat Al-Kahfi tentang disinari cahaya antara dua Jumat? Cahaya bagaimana yang dimaksud? Nah, bicara fadilah membaca surat Al-Kahfi, Allah akan berikan cahaya. Cahaya itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Cahaya itu adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi cahaya itu nanti pada hari kiamat ketika di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu Allah membagikan cahaya. Sebelum orang menuju ke neraka jahanam, menuju ke sirat, itu Allah membagikan cahaya kepada manusia sesuai dengan amal perbuatannya. Boleh jadi cahaya itu nanti ada di hari kiamat. Jadi cahayanya dia menuju ke surga, yang akan melewati sirat itu terang benderang. Karena ada orang, kata Nabi SAW, yang cahayanya seperti gunung di depannya. Ada cahayanya seperti pohon kurma di kanannya. Ada cahayanya yang paling sedikit itu di jempol kakinya yang kedap-kedip. Membaca surat Al-Kahfi termasuk yang fadilahnya, semoga mendapatkan cahaya kelak ketika di padang mahsyar, dan di dunia cahaya yang diberikan adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan darinya. Ada wallahu a'lam. Nah, fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Jadi pembahasan tentang riba ini memang banyak. Kita ini terus terang saya sendiri Ustaz masih ragu, ini riba tidak, ini riba tidak. Salah satu yang mungkin tanpa kita sadari ini hukumnya bagaimana Ustaz ya? Kalau misalkan kayak kita kerja di rumah sakit sebetulnya, kita mendapatkan rezeki di akhir bulan atau di awal bulan, otomatis rezeki itu kan selalu dikirim melalui rekening bank. Dan sedangkan kita tahu bahwa di bank ini ada yang mendapatkan bunga. Nah, ini hukumnya bagaimana Ustaz? Kalau misalkan kita menghindari menyimpan uang di bank atau misalkan rezeki di bank,
otomatis wah nanti rumah kita ini kan uangnya terkumpul di rumah, ini cukup risiko juga. Itu yang kedua, ini kebetulan sering sekali saya alami bahwa ada suatu kegiatan baksos. Ternyata baksos ini yang mengusung adalah kebanyakan non muslim. Kemudian saya pernah kenal seseorang, salah satu itu donatur. Dia menawarkan kepada saya, "Dok, nanti kalau ke kota ini silahkan ke penginapan saya di sini." Tentukan saya browsing, ternyata penginapan itu juga menjual alkohol. Otomatis kan itu uangnya juga yang dia dapatkan dari jual alkohol juga. Nah, saya untuk bekerja di baksos itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Apakah rezeki saya ini juga termasuk haram atau bagaimana, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Kita itu kadang-kadang nggak pernah tanya tentang agama kita. Menurut kita kabeh halal, yang penting nggak duit uang. Padahal enggak. Ada pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan haram-haram ini detail sekali. Berkaitan dengan bank. Ketika kita tidak bisa menghindari, maka tidak bisa menghindari. Karena memang sekarang semuanya sampai bayar parkir kadang-kala ya harus ya seperti itu. Ketika tidak bisa menghindari, taruhlah uang di tempat yang tidak ada riba. Karena bank-bank sekarang sudah menawarkan sistem wadiah. Dan alhamdulillah jemaah, munculnya bank syariah ini karena umat Islam belajar. Bank syariah itu baru muncul tahun 89-90. Sejak kemerdekaan sampai tahun itu tidak ada. Kemudian sejak kemerdekaan sampai tahun 89-90 jarang sekali emak-emak yang pakai kerudung. Emak-emak pakai kerudung ini mulai tahun 90-an. Terus istri-istri ustadz kiai pada masa itu yang ada cuma pakai kebaya aja, pakai kerudung yang ditaruh di atasnya aja, ya gitu. Sampai kemudian orang Islam belajar lagi, paham bahwa saya ternyata ada perintah Allah yang harus dikerjakan di sana. Nah, kembali kepada bank-bank, kita berusaha untuk naruh di bank yang wadiah sistem. Kalau nggak bisa, Ustaz, kita terikat kontrak, memang aturannya bisa nggak mau kita di bank konvensional, tapi kita minta wadiah, titip aja, jadi nggak dapat bunga. Kalau nggak bisa, usahakan kita naruh di sana uang itu yang seperlunya saja. Setelah itu ditransfer ke bank lain yang syariah, yang kita titip saja, titip, nggak cari keuntungan, titip. Karena kalau kita meletakkan uang di bank riba, nah kita taruh uang 1 M di sana, langsung bank itu akan memberikan fasilitas kepada kita. Kenapa? Karena antum kasih modal buat bank. Bank itu suka kalau ada orang-orang yang deposit, yang apa ya, karena dia punya modal untuk meminjamkan uang ini kepada orang-orang. Untuk jadi lintah darat itu yang memodali siapa? Kita sendiri. Kita taruh uang di sana, kemudian dia lakukan hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah SWT. Jadi intinya tadi, ketika kita bisa memindah uang itu ke bank lain yang tidak ada ribanya, kita cuma titip, itu mungkin yang kita lakukan. Yang kedua, kita bisa taruh di rumah juga dalam bentuk emas ya. Untuk jamaah, kalau kita lihat uang kertas ini semakin hari semakin turun, semakin turun. Maka kalau nyimpen jangan nyimpen ya emas. Sekarang negara kita juga sudah memfasilitasi itu hal itu. Emas nyata ya, emas nyata. Ada emas cuma tulisan, enggak, emas ini ada barangnya. Iya. Baik, itu yang pertama, Bapak ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kita bermuamalah dengan orang non muslim ya, yang mungkin penghasilannya nyampur, nggak apa-apa. Karena Rasul SAW dikasih hadiah sama orang Yahudi, kambing bakar, apa beliau terima dan beliau makan. Walaupun orang Yahudi jelas hasil mereka itu campur riba apa semuanya. Jadi selama kita tahu yang dia berikan kepada kita itu halal, maka nggak apa-apa untuk kita. Kecuali yang barang itu barang curian. Dokter diundang makan kasih kambing,
Kambing iso tomboy yang kambing. Itu haram gitu. Walaupun pakai bismillah sebenarnya itu haram. Tapi kalau dia cuma memang penghasilan campur, ada yang halal, ada yang haram, nggak apa-apa kita bermuamalah saja. Nggak perlu kita tanyakan. Baik, barakallahu fiik. Mama, ada pertanyaan? Monggo untuk ada yang banyak juga atau pertanyaan tambahan lagi dari jamaah ibadah. Saya pelaku riba karena menggunakan fasilitas KPR. Bagaimana menghadapi isma? Karena kalau mau bayar langsung tunai masih belum ada uangnya. Mungkinkah ada solusi? Terima kasih. Iya, barakallahu fikum. Berkaitan dengan KPR, kredit, mobil, motor. Kredit dalam Islam itu boleh, kredit dalam Islam itu boleh, tapi tidak boleh ada denda. Ya sudah, kita umpamanya beli rumah ini 15 tahun bayarnya, akadnya itu flat gitu, sudah sampai kapanpun Anda bayar, ya mau harganya 150 juta 150 juta dibagi 15 tahun itu aku bayar. Telat ya nggak ada di denda orang, karena utang piutang itu di situ akadnya apa? Sosial sebenarnya. Aku sudah dapat keuntungan ketika jual beli awal itu, sudah dapat keuntungan nih. Jangan lagi dan cari keuntungan dari utangnya. Jadi dia bayar tundanya tadi. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, kalau nggak kredit Ustaz nggak bisa punya motor, Ustaz, nggak bisa punya mobil, Ustaz, nggak bisa punya rumah, Ustaz. Kata siapa? Mbah kita dulu. Rumahnya luas-luas, kita wes kili kredit. Loh, mbah kita itu luas-luas ya malah rumahnya, belakang ngubung sapi, ngubung. Kita ini minimalis. Rumahnya apa? RSS SS, bahaya S-nya. Rumah sangat sempit sekali sampai susah selonjoran. Sampai sumuk tambah suhu. Maka tolong kita sadar Allah Maha memberi rezeki. Cuma jangan terburu-buru kan? Jangan merasa lambat. Aku nggak lama, Ustaz nggak punya rumah, Ustaz. Nggak wajib punya rumah. Tapi kalau kemudian harus kredit, cari kredit yang tidak ada dendanya. Mamanya sudah akad jual beli seperti itu. Memang sulit kredit yang seperti itu, karena orang akan mencari keuntungan dari jual belinya plus dari pinjam meminjamnya. KPR ini yang menjual itu pemilik barang kepada kita atau pihak ketiga? Pihak ketiga. Pihak ketiga itu punya rumahnya, punya duit. Dia mau minjamkan uang kepada kita semua. Dia cari keuntungan dari pinjam meminjam itu, bukan dari jual beli rumah, bukan dari jual beli motor. Makanya rata-rata orang kalau jual beli motor itu ada pihak ketiganya. Dalam Islam dia sudah akad jual beli anak sama pemilik barang. Akadnya berdua. Tidak ada denda. Baik, bagaimana solusinya kalau sudah terjebak di sana? Pertama, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bertobat kepada Allah, kemudian bertekad untuk menyelesaikannya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya kita minta bantuan Allah SWT. Artinya jangan merasa aman, karena ada orang mengatakan, wis tidak apa-apa, kita perlu bertobat. Karena kita melakukan akad riba, kita ngasih makan riba sama orang. Ketika kita punya rezeki, kita bisa tutup, kita tutup. Tapi selama nggak bisa, ya bertobat kepada Allah dan utangnya dilunasi. Semoga Allah memudahkan. Kalau bisa dia jual per kredit, mungkin itu menjadi solusi. Tapi kalau nggak bisa, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu. Ada wallahu a'lam. Baik, sepertinya sampai jam berapa ya? Wah, sampai Jumatan kuat ya, Mas.
Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Iya, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dua pertanyaan. Ya. Yang pertama mengenai koperasi tadi. Iya. Tiap perusahaan atau kantor biasanya kan memberikan koperasi karyawan. Iya. Misalkan untuk membeli barang, jadi dipotong gaji setiap bulan. Misalkan kita habis beras sekarang, nanti dipotong gaji 40 bulan. Itu kalau seperti itu akan diperbolehkan. Atau kadang ada yang campur Ustaz, jadi selain kita belanja, ada juga yang meminjamkan uang dengan ada penambahannya. Kalau campuran seperti itu apa diperbolehkan? Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai arisan, biasanya ibu-ibu kan suka sama arisan. Yang kira-kira ada arisan yang diperbolehkan itu seperti apa, dan yang termasuk haram itu juga seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau kita bicara koperasi, kita ke sana membeli barang. Koperasi ini jualan beras, kita beli beras di sana, tapi bayarnya potong gaji. Akadnya kan jual beli, nggak ada masalah. Yang penting jangan kalau mau telat nanti didenda. Pokoknya harganya berapa berasnya? Berasnya kayak 100.000 ya, iya potong gaji. Ternyata gajinya habis, kena yang lain-lainnya. Kemudian akhirnya dia mau bayar, anak Afwan waktu itu gaji habis, anak mau bayar nih. Dia mau bayar karena sudah telat 2 bulan, bayarnya 110. Wah, itu pokoknya yang ada tambahan-tambahan ini yang bermasalah. Berkaitan dengan yang tadi, bagaimana kalau kita ikut di koperasi yang seperti ini? Kita naruh uang di sana, di tempat itu. Kalau nggak wajib, jangan naruh uang di sana. Kalau wajib, karena memang nggak bisa terlepas dari tempat itu, mamanya ambil modal kita saja. Jangan pernah ambil keuntungan. Karena biasanya di akhir tahun ada pembagian hasil ya? Enggak. Kita nggak, anak masuk uang 1 juta, anak ambil 1.